selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali bersama saya Gilang Pandutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas dari topik yang sedang hangat diperbincangkan dan bagaimanakah sikap maupun sudut pandang POV dari redaksi IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Dan langsung saja, selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, semoga sehat ya. Ketemu lagi nih di hari Senin. Ketemu lagi di hari Senin, ketemu lagi di awal tahun 2025. Semoga tahun ini menjadi tahun yang baik untuk kita semua. Amin. Amin. Mbak Uni, ada banyak yang bisa kita bahas, namun tentunya di POV biasanya kita membahas antara dua topik ya Mbak ya. Nah, nanti di minggu berikutnya kita bahas lebih dalam lagi. Nah, Mbak, di dua topik yang hari ini kita bicarakan, yang pertama adalah mengenai kasus Harun Masiku, di mana menyangkut saat ini adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang diduga berperan dalam kasus Harun Masiku. Melihatnya ini seperti apa Mbak? Ya gini. Ini kasus 2019 Mbak ya padahal? Nggak apa-apa. Saya kita selalu di IDN Times tuh melihat dengan sangat hati-hati, melihat perkelahian antara politisi, ya. Ibaratnya kalau kata netizen ya, lebih baik berkelahi daripada berkolusi. Karena ketika mereka sesama politisi berkelahi, maka akan ada bongkar-bongkaran, termasuk membongkar dugaan masalah-masalah pelanggaran aturan, pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang yang mungkin dilakukan. Karena kan begini, Hasto dan PDIP ini kan adalah enabler utama dari Presiden Jokowi. Paling tidak selama 9 tahun, setidaknya sampai mereka betul-betul pecah kongsi ketika akhirnya Presiden Jokowi bersikeras untuk membiarkan putranya Gibran Rakabuming Raka untuk ikut menjadi calon wakil presiden, mendampingi pada saat itu calon presiden Prabowo Subianto. Di situ beneran pecah kongsinya ya, tapi sebelumnya sudah saling sindir segala macam. Nah, sangat aneh kalau sebagai orang yang termasuk dekat dengan Jokowi, PDIP, baik itu Hasto, Ibu Megawati, elit-elit tuh tidak bisa mencium, membaca tanda-tanda bahwa Jokowi akan meninggalkan mereka dan memilih untuk mendukung putranya bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Ya, jadi kita jurnalis saja meliput secara luas, ya rapat-rapatnya, dan itu disampaikan, tapi pada saat itu kok kayaknya masih kekeh bahwa ini nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi ketika sekarang kemudian ada yang mengatakan bahwa wah ini dijadikan TSK-nya ini harusnya dulu-dulu kalau mau serius. Kenapa kok sesudah pecah kongsi kemudian PDIP ada di posisi oposisi, Hasto selama jadi sekjen statementnya cukup keras, dan kemudian Jokowi diputuskan tidak lagi menjadi anggota PDIP bersama dengan beberapa yang lainnya, lalu kemudian Hasto jadi tersangka. Ya kita lihat aja. Jadi gini, Hasto sekarang mengatakan bahwa dia menyimpan banyak video rahasia, kemudian Koni Rahakuni juga mengatakan dititipi gitu ya. Saya rasa rakyat sekarang melihat, oh ini ternyata selama ini kalian tuh cuma main-main politik dan menjadikan rakyat ini hanya sebagai apa ya, sebagai objek aja. Ketika kalian berkelahi, sekarang kalian saling mengancam untuk mengeluarkan rahasia-rahasia itu. Ya udah kalau memang ada dan Hasto beneran berani, silakan dikeluarkan, dikeluarin aja. Jadi jangan cuman mengancam. Kami punya video ini itu, dikeluarin aja mana gitu ya. Karena ya di lingkungan elit PDIP juga bukannya aman-aman dari kasus hukum juga ya. Misalnya suaminya Ketua DPR Puan Maharani kan disebut-sebut juga dalam kasus yang berkaitan dengan BTS perusahaannya ya, BTS Kemkominfo pada saat itu dan mungkin yang lainnya. Jadi di IDN Times kita melihat, kita mendorong Hasto kalau beneran berani, PDIP keluarin itu semuanya video. Kalau memang benar bukti-bukti. Karena itu dan itu tidak
tidak bisa menafikan fakta juga bahwa selama ini mereka menutup-nutupi karena menikmati kekuasaan itu. Sekarang begitu sudah ditinggal oleh Jokowi, dikeluarkan ya. Jadi biar ya kita pengen tahu juga mungkin PDIP dan Hasto ini bisa memberikan jalan masuk kepada dugaan sikap-sikap koruptif sebagaimana yang disampaikan dalam voting lembaga OCCRP itu OCCRP, yang menempatkan Jokowi jadi finalis ya. Dan koruptif di sini itu tidak hanya uang. Seperti Pak Jokowi sudah menanggapi ya, jadi kita juga meliput cover both side, buktikan korupsinya di mana gitu ya. Jadi di sini memang kita tidak bicara uang, tetapi juga policy, apa yang ditunjukkan, misalnya pelemahan terhadap KPK ya. Sehingga membuat revisi undang-undang KPK itu terjadi dan KPK dilemahkan, itu adalah salah satu dari mungkin yang menjadi concern dari mereka yang mencalonkan atau memasukkan nama Jokowi sebagai kandidat. Nah, jadi ini kalau Hasto serius, PDIP serius, maka ini bisa menjadi pintu masuk untuk membuktikan apakah memang Jokowi itu pantas untuk masuk dalam finalis ya OCP, karena di masa yang lalu pernah juga ada kasus Presiden Soeharto ya menggugat majalah Time yang menulis tentang skandal korupsi dari Soeharto dan kroninya sampai ke pengadilan ya, tetapi kemudian rezim Pak Habibie sebagai presiden berikutnya itu tidak serius mengusut itu, sehingga kasusnya itu sebetulnya kasus pengusutan dugaan korupsinya itu tidak pernah sampai ke pengadilan karena pemerintahan Habibie itu mikul dhuwur mendem jero. Kebetulan saya waktu itu di majalah Panji Masyarakat, kami adalah yang mempublikasikan rekaman telepon Presiden Habibie dengan Jaksa Agung Andi Galip pada saat itu, yang intinya adalah Pak Habibie presiden itu bilang sama jaksa, kira-kira nggak usah terlalu serius lah, jangan terlalu keras lah untuk mengusut kasus dugaan ini. Dan di pengadilan kan pengadilan tidak menyalahkan Time ketika memberitakan itu. Jadi intinya adalah, ayo kalau misalnya mau beneran, siapa yang mau memberikan bukti-bukti sehingga kasus ini bisa diusut tuntas, atau kalau enggak nanti menggantung terus seperti yang pernah kita alami dengan kasus Presiden Soeharto yang sebetulnya tidak pernah bisa dibuktikan secara hukum. Berarti kita tinggal menunggu bukti saja ya kalau memang benar Hasto memiliki ya. Jangan cuma omon-omon aja lah ya. Oke Mbak, topik yang kedua ini juga baru aja di awal tahun 2025 sesuai dengan janjinya waktu itu Pak Prabowo bahwa akan mengadakan makan bergizi gratis. Nah, kick off-nya ini adalah hari ini. Kita liputan juga ya di berbagai titik ya. Walaupun belum secara serentak semua daerah, namun secara bertahap Mbak ya. Tapi hari ini sudah dimulai. Nah Mbak, melihat makan bergizi gratis ini seperti apa Mbak? Ya, ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto ya. Targetnya kan 80 juta anak ya sekolah. Dan dari awal karena kita banyak meliput di IDN Times, kita juga tahu ini tidak mungkin langsung segera ya. Karena ini sebuah mega project yang komplikasi pengelolaannya luar biasa. Kenapa? Karena satu, Indonesia ini negara kepulauan ya. Mungkin kalau misalnya di Jakarta, Jawa Barat, di Pulau Jawa yang mudah akses transportasinya mudah, harga barang-barang pokok dan segala macamnya itu mungkin relatif ya, itu lebih terjangkau dibandingkan dengan luar Jawa, apalagi yang jauh seperti di kawasan timur, apalagi di pulau-pulau yang harus ke tengah laut apa segala macam, itu mungkin bisa dilakukan dengan dan dikontrol dengan lebih baik. Tetapi yang jauh-jauh itu komplikasinya satu ya. Harganya modalnya nih kan disebutkan 10.000 ya.
saya pernah langsung meliput pilot project di Desa Cijeruk, ya, Desa Cijeruk, Ciburayut, cuman 1 jam 15 menit dari kantor kita ya, jadi nggak terlalu jauh, tapi itu desa lumayan tertinggal, miskin, ada 385 anak sekolah di satu SD, itu 10.000 juga. Dan makanannya ya nasi, kemudian ada protein, apakah daging, telur, ikan sih jarang, ayam ya, kemudian sayur, buah, kerupuk ya. Sebetulnya secara gizi memenuhi, apalagi itu pilot project yang dilakukan oleh MDS Corp, itu mempekerjakan ahli gizi, ada 40-an menu. Jadi ini serius lah karena swasta ya. Dan karena swasta dan ini koperasi didirikan oleh orang-orang yang punya latar belakang manajerial dan bisnis yang bagus, maka persiapan dan pengelolaannya juga oke. Nah, polanya jadi satu yang 380-an sekian ini bisa mempekerjakan 55 orang dalam satu dapur yang sudah disupervisi dan sudah ditinjau juga oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Pak Dadan Hindayana ya. Ini ya, oke banget, anaknya seneng. Kemudian sebelum program dimulai itu anaknya itu ditimbang berat badan, kemudian diukur tinggi tubuhnya sehingga nanti bisa kelihatan tuh sudah berapa bulan, naiknya berapa senti, berat badannya naik berapa, kemudian tadinya suka banyak bolos, jadinya rajin karena dapat makan besi gratis. Jadi pilot project itu yang saya lihat sendiri itu berhasil. Termasuk warga ada lokal, dampaknya Mbak, ya? Dan semuanya dikelola oleh warga lokal. Jadi Ibu RW itu memimpin yang tim masaknya. Jadi ibu-ibu, jadi yang masak itu adalah ibu-ibu dan itu dapurnya itu cuma berjarak sekitar 100 meter dari sekolah. Sehingga makanan ketika sampai ke sekolah masih anget. Masih anget. Jadi nggak jauh ya. Dan udah dibagusin gitu dapurnya, higienis. Nah, jadi kan ini makanan bergizi gratis itu tidak sekedar program makan bergizi gratis, tetapi juga diharapkan membangkitkan ekonomi lokal. Jadi sayurnya, ayamnya, telurnya, dagingnya itu adalah diproduksi dari sekitar situ. Mungkin yang susah kalau ikan ya, kalau dia di pegunungan atau jauh dari laut ya. Tetapi memang harusnya semuanya, bahkan misalnya di situ sebelumnya ibu-ibu itu sudah diajarin gimana cara bikin bakso, ya, sehingga bakso itu tidak hanya untuk yang program ini, tapi dia kemudian punya kemampuan untuk bisnis bakso, jualan bakso, bikin tahu bakso, segala macam. Dampaknya panjang, Mbak. Nah, jadi multiplier efeknya itu adalah tidak hanya sekedar memberikan makanan bergizi gratis kepada anak-anak, tetapi juga menggairahkan ekonomi lokal. Katanya sih dari program ini diharapkan juga bisa kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonominya Pak Presiden Prabowo 8%. Nah, tapi tantangannya itu tadi, apakah serius benar-benar dari lokal? Karena tadi keuntungan dari lokal itu dan dikerjakan oleh orang-orang sekitar yang notabene warga lokal situ, ibu-ibunya dari itu. Jadi kan ada pemberdayaan kepada ibu-ibu, ya. Pemberdayaan kepada ibu-ibu, ibu-ibunya juga dapat tambahan penghasilan dari ongkos masak. Karena kan dikasih ongkos masak nih, ya, dikasih ongkos masak, dia bisa tambahan penghasilan dari ikut dalam kegiatan tersebut. Kedua, tadi ekonomi lokal ya. Tapi dan yang ketiga yang juga harus diawasi adalah kebocoran. Nah, controlling nih, Mbak ya. Ini mengutip selalu pidatonya Presiden Prabowo di mana, Pak? Bocor. Coba jangan sampai anggaran yang digelontorkan ini bocor, ya. Misalnya satu anak anggarannya 10.000, ternyata jadinya cuman 8.000. Yang 2.000 entah kemana. Ini yang kita perlu mengawasi, ya. Tentu IDN Times nggak bisa sendiri ngawasi, media akan mengawasi, tapi media juga terbatas. Jadi warga kalian nih, Sobat Milenial Agency, tolong bantu untuk mengawasi program-program dilakukan di wilayah sekitar kalian, karena program itu dibiayain oleh uang pajak, uang pajak rakyat kita, ya. Kalau kemarin lagi rame PPN 12% yang kemudian katanya hanya diberlakukan untuk barang mewah.
kita ini tiap hari, mungkin sehari 2-3 kali kita ini bayar PPN loh. Dari kegiatan yang kita lakukan. Beli makanan ada PPN-nya, beli apapun ya, beli minum aja ada PPN-nya ya. Jadi itu program makan berisi gratis ini dibiayain oleh pajak. Karena itu kita perlu membantu Presiden Prabowo Subianto dan Badan Gizi Nasional untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran. Kebocorannya termasuk minta jatah. Oke. Minta jatah misalnya contohnya yang lagi kasus CSR-nya yang lagi CSR-nya Bank Indonesia ternyata satu komisi yang menjadi mitranya itu menerima CSR meskipun kata mereka itu disalurkan lewat langsung ke dapil. Gitu ya. Nah, ini kan namanya minta jatah, ya kan? Kalau minta jatah itu lebih harus ketat lagi diawasinya gitu ya. Jadi itu mungkin dua hal yang menarik sih kita monitor, Gilang. Nah Mbak, terakhir ini sebagai Mbak Uni sebagai ibu juga Mbak ya, seberapa penting sarapan Mbak? Oh, penting banget. Meskipun katanya sekarang kalau orang yang intermittent itu justru nggak sarapan. Oh gitu ya? 16 jam, 18 jam. Tapi sarapan is the best meal ya. Breakfast is the best meal ya. Seapapun gitu ya. Apakah misalnya kalau saya karena saran dari dokter gizi karena saya ini ternyata kurang seimbang gizinya ya, itu harus banyak makan protein. Jadi saya sarapannya 3 putih telur rebus. 3 putih telur tiap rebus. hari. Tapi at least ada sarapan, jadi nggak kosong. Nggak kosong ya. Jadi sarapan itu penting. Nah kalau yang soal makan berisi gratis ini gini, kayaknya itu yang diberlakukan sekarang ya. Jadi diberikannya sekitar jam 9.30. Ya, jam istirahat mungkin Mbak ya? Ya, jadi gini, anak yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kan sekolahnya cuma sampai jam 9.30. Sebelum pulang, mereka dikasih itu, makan bergizi, sementara bareng sama kelas yang lebih tinggi, kelas 4, 5, 6, buat mereka itu di break. Jadi di breaknya, makannya bareng semuanya. Tapi yang kelas yang di bawah ini 1, 2, 3 itu habis makan pulang. Dan kemudian kalau yang di pilot project ini bagusnya apa? Jadi menggunakan tempat makan itu yang bisa dipakai berulang sehingga tidak menciptakan sampah plastik. Jadi setiap anak jatahnya 2 tuh disiapin. Jadi apa yang sesudah dia makan dia bawa pulang. Jadi dia harus cuci di rumah. Besok dibawa lagi. Besok harus dibawa. Kalau misalnya nggak bawa balik dia nggak dapat jatah makan, ya kan? Tapi ya karena memang warga itu tinggalnya daerah segitu, kalau yang ketinggalan mah katanya ketinggalannya cuma sekali doang. Abis itu karena akibat dari ketinggalan itu tidak berpotensi tidak dapat makan gratis, maka pada rajin. Dibawa lagi ya. Nah jadi ini juga bentuk untuk tidak menciptakan sampah karena kan sebelumnya tuh juga salah satu isunya adalah gimana nih mau pakai paketnya pakai kemasannya seperti apa segala macam. Dan ini jatuhnya jauh lebih murah, makanya yang saya sempat lihat langsung di Ciburayut itu bisa 10.000 per anak. Tapi kalau di luar Jawa belum tentu, belum tentu iya. Makanya mestinya ini juga menjadi concern dari pemerintah lewat Badan Gizi Nasional. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk POV hari ini. Kita bertemu di POV Time selanjutnya dan jangan lupa untuk follow maupun ikuti sosial media kami. Dan di awal tahun nanti ya Mbak, kita punya program Semangat Awal Tahun. 15-16 Januari. 15-16 Januari. Seharian dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Itu ada 8 sesi, menarik-menarik ya. Dan kalau kalian ingin ikut serta, ini acaranya gratis untuk peserta. Kalian langsung cek aja atau bisa daftar lewat redaksi @idntimes.com ya. Jadi redaksi @idntimes.com atau simak informasinya di media sosialnya IDN Times, baik di IG, kemudian Facebook maupun di X. Banyak pembicara yang menarik yang besok bisa teman-teman ikutin ya. Dan kalian bisa nanya langsung. Betul. Kalau gitu kita... Kalian bisa lihat kantornya IDN. Nah langsung ya. Setelahnya kita lihat kantor main ke IDN Times. Mbak Uni terima kasih banyak. Kalau gitu saya Gilang Mandutanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Kami pamit undur diri. Bertemu di POV Times selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat.